Nama saya Teguh. Saya sekarang berusia 28 tahun. Di saat umur saya 21 tahun, saya pernah mengalami hal yang berkesan dalam hidup saya, karena dimana untuk pertama kalinya di hidup saya merasakan kehangatan dari tubuh seorang wanita. Dan kejadian tersebut terjadi ketika saya dulu itu ngekos di Semarang untuk sekolah. Dan saya itu mengekos di rumah salah satu warga itu yang bernama Pak Tejo dan istrinya bernama Bu Vina. Ya memang di sana hanya saya yang ngekos di situ karena memang saya tinggalnya di luar kota Semarang. Karena memang saya itu ingin belajar teknik otomotif ya. Meskipun sekarang memang sekolahan teknik otomotif itu hampir ada di seluruh SMA ya. Dan pada saat saya datang memang saya tidak merasakan sesuatu yang macam-macam ataupun yang aneh pada keluarga Pak Tejo. Namun selama saya menginap di sana itu memang sering mereka itu cekcok karena hal yang sepele, karena Pak Tejo yang bangunnya telat atau mungkin Pak Tejo yang pulangnya itu selalu telat karena begitu. Karena mengingat memang Pak Tejo adalah seorang pekerja keras di salah satu pabrik di kota Semarang tersebut. Dan seperti biasa memang saya itu ngekos dan saya nggak mau ambil pusing untuk beli makanan di luar. Saya putuskan untuk memang ngekos sambil makan di situ. Memang harganya cukup lumayan, tapi bagi saya itu sudah cukup daripada saya harus pusing-pusing buat nyari makanan ya. Bu Vina selama saya ada di rumah Pak Tejo, Bu Vina memang sangat ya perhatian terhadap, memang mereka belum dikaruniai seorang anak, dan saya menjadi sudah dianggap seperti anaknya. Nah, sebelum hal tersebut terjadi ya, Bu Vina itu memang sangat-sangat gimana ya, perhatiannya itu agak terlalu berlebihan, karena memang untuk ukuran anak kos mendapatkan sarapan itu memang hal yang wajar, tapi Bu Vina itu berbeda. Bu Vina itu sering masuk ke kamar saya buat nganterin makanan atau mengantarkan teh kalau saya belajar. Dan beliau memang pernah bertanya pada saya, "Gu, apa kamu sudah punya pacar?" Ya, saya hanya menjawab tersenyum, nggak kepikiran Bu buat nyari pacar. Dan Bu Vina itu menjawab, ya memang anak sekolah jangan pacaran dulu karena kamu juga harus fokus untuk belajar. Sebelumnya saya jelaskan perawakan dari Bu Vina. Bu Vina itu orang yang sopan karena dia menggunakan hijab, menurut saya seperti itu. Namun ada hal yang aneh karena tatapan Bu Vina kepada saya itu agak gimana gitu, karena gimana ya, sampai saat ini saya itu juga selalu teringat-ingat
tatapan Bu Vina itu ya. Nah, ketika pada suatu ketika Bu Vina itu sedang ya cuci piring, ya saya kan juga tidak enak karena saya itu masa kegiatan saya sehari-hari cuma belajar makan belajar, dan saya berinisiatif buat membantunya ketika mencuci piring. Nah, pada saat itu keadaan rumah memang sepi karena ya pada jam-jam segitu Pak Tejo pasti sedang bekerja ya, karena memang Pak Tejo itu sering lembur di kantor, di pabrik itu. Nah, ketika Bu Vina nyuci itu kebetulan memang nggak sengaja beliau itu kepleset. Nah, sontak saya kan kaget, loh Bu, kenapa Bu kok jatuh Bu? Oh, ini licin Bu. Oh ya, saya bantu buat berdiri. Nah, pada saat berdiri ya saya tidak sengaja telapak tangan saya itu mendekap di ketiak, jadi saya itu tanpa sengaja itu meremas payudaranya Bu Vina tersebut. Nah, saya juga agak gimana gitu, tapi yang namanya ya saya tidak menghiraukannya tersebut. Saya bantu Bu Vina untuk berdiri, namun beliau mah gak sanggup berdiri karena memang kayak kesleo gitu, tapi hanya saja sakit kalau dipakai buat jalan ya. Ya saya bantu buat mapah beliau ke kamarnya. Setelah saya papah ke kamarnya, nah disitu Bu Joko mulai cerita kehidupannya sehari-hari. Beliau itu merasa kurang diperhatikan oleh Pak Tejo karena Pak Tejo itu sering pulang malam, dan saya cuma hanya bisa mengangguk-angguk karena saya memang belum paham untuk urusan dewasa seperti itu. Nah, namun setelah saya berlalu dari kamarnya Bu Vina itu, tangan saya itu merasa gemetar karena memang karena saya ini masih pada saat itu masih berjaga, dan ketika memegang dada wanita itu rasanya itu gimana gitu. Nah, setelah kejadian tersebut ya Bu Vina itu sering cerita, ngobrol, dan ketika saya pulang dari rumah saya sendiri, saya membawa oleh-oleh buat keluarga Pak Tejo tersebut ya. Dan pada suatu ketika di tengah malam ya, itu Bu Vina itu datang ke kamar saya karena memang pada saat itu memang lampu sedang mati, dan beliau mengambilkan lilin untuk ditaruh di depan kamar saya. Dan seperti remaja pada umumnya ya, pada saat itu memang saya sedang menonton film dewasa gitu, karena memang saya suka menonton film dewasa itu karena memang masa pubertas memang bukankah seperti itu. Nah, pada saat itu tiba-tiba Bu Joko ngetuk pintu dan saya kaget, dan saya langsung tutup handphone saya, terus saya bukakan pintu, terus Bu Vina itu masuk dan bilang pada saya, tadi nonton apa? Kok sampai kedengaran dari luar, dan saya hanya bisa senyum
tertunduk malu. Nah, pada saat itu Bu Vina itu duduk di samping saya. Nah, terus karena saya tadi gugup, HP saya tinggal saya geletakkan begitu aja di kasur, dan Bu Vina itu mengambilnya dan dipencet, itu langsung muter karena memang cuma saya biarkan gitu aja, saya tutup volume, saya pelankan, dan itu saya panik gitu, gemeteran saya takut kalau sampai saya dilaporkan pada orang tua saya nanti gimana. Dan ternyata tanggapan saya itu nggak sepenuhnya benar, karena memang Bu Joko juga Bu Tejo itu memahami. Saya juga nggak habis pikir. Nah, setelah itu dia bertanya, kamu sering nonton beginian? Gu, iya Bu. Oh iya, ada film yang lain nggak? Malah bertanya seperti itu, dan saya tuh makin gimana ya, makin nggak karuan dalam gejolak pikiran saya. Nah, setelah saya putarkan, ya, dia tuh mengamati, lalu mandang HP, mandang saya, mandang HP, mandang saya makin pusing, dan saya tuh deg-degan. Nah, terus dia melontarkan kata-kata, wah kayaknya cocok gue, kamu pernah kayak gini nggak? Dan saya jawab, wah saya nggak mana berani Bu. Ya kalau begitu bisa lah nonton bareng ke sini. Saya juga takut ketika gimana. Nah, pada saat itu saya duduk di samping Bu Vina. Nah, dan di situ kami nonton. Nah, tanpa saya sadari, tangan Bu Vina itu mengelus-elus paha saya. Otomatis saya kaget kan. Lalu saya, mau apa Bu? Enggak, biasa aja Gu. Terus mengelus-elus saya, dan di saat itu entah nggak tahu kenapa tangan saya diremas, posisi di bawah paha itu tangan saya diremas. Nah, tiba-tiba dia mendaratkan ciuman di pipi saya yang buat saya itu gimana ya, aneh gitu loh. Nah, setelah ciuman itu saya baru sadar kalau tangan saya sudah dipegangin dia, dan Bu Vina itu istilahnya mencium bibir saya. Ya, saya memang saya tuh selalu penasaran akan apa yang dilakukan orang dewasa saat adegan seksual, karena yang saya tahu, saya hanya menonton video tersebut tanpa tahu bagaimana rasanya ya. Nah, setelah itu beliau, Bu Vina itu menyuruh saya untuk memegang dadanya ya. Dan pada saat itu saya memang grogi. Nggak usah grogi kok, aku lagi pengen, karena memang Pak Tejo itu memiliki kelompok apa ya, sebuah kelainan ya, istilahnya kalau umumnya itu lemah syahwat ataupun, dan juga itu ejakulasi dini. Jadi beliau mengatakan kalau dia nggak bisa puas kalau main sama
Tejo itu. Dan hal itu, saya itu berlalu, saya juga nggak ingat betul apa yang terjadi, hanya saja yang saya ingat itu saya itu ada di atas badan Bu Vina tersebut. Saya nggak sampai menelanjanginya karena saya memang posisi itu celana saya itu lepas batas dengkul. Nah, pada saat itu yang saya ingat itu saya hanya melihat paha Bu Vina yang memang sangat-sangat putih untuk ukuran wanita, karena memang saya tidak pernah tahu bagaimana putihnya dan mulusnya paha wanita. Dan saat itu tanpa saya sadar, Bu Vina itu sudah memang nggak pakai sempak gitu. Dan saya pasti memang saat itu kacau dalam pikiran saya, dimana saya itu didorong oleh nafsu dan saya itu juga takut. Nah, tapi